Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai seorang pejabat publik bernama Pak Karyanto di UPT Puskesmas Kademangan, Kabupaten. Selamat siang Pak Karyanto. Sebelumnya saya terima kasih atas waktunya untuk wawancara ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait masalah nilai-nilai ASN atau yang biasa disebut dengan aneka. Jadi ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Jadi yang pertama ya Pak, yang saya tanyakan, menurut jenengan di lingkungan kerja kita ini bagaimana proses penerapan nilai akuntabilitas? Jadi gini, untuk nilai-nilai akuntabilitas yang ada di lingkungan ini kita bekerja secara mengikuti aturan atau kebijakan yang berlaku pada saat ini. Jadi kita tidak bisa sembarangan bekerja di luar koridor aturan yang berlaku. Jadi untuk dalam mencapai hasil pekerjaan itu harus bisa diukur. Jadi nilai akuntabilitasnya itu harus bisa kita dapatkan sesuai dengan target yang diberikan kepada masing-masing pemegang perusahaan. Terima kasih Pak. Selain akuntabilitas, nilai ASN itu ada yang kedua adalah nasionalisme. Nah, menurut jenengan penerapan nasionalisme di lingkungan kerja ini seperti apa Pak? Seperti yang saya bahwa untuk nasionalisme itu ditanamkan mulai dari awal kita sebagai ASN itu sudah ditanamkan. Jadi untuk kalau kita sudah berkomitmen menjadi ASN harus mengikuti aturan. Yang utama adalah nasionalisme. Jadi kita tidak bisa bertindak atau bersikap di luar koridor nasionalisme. Jadi tidak bisa istilahnya semaunya sendiri bekerja. Jadi kita harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai nasional. Terima kasih Pak. Di sini kan juga ada beberapa pelaksanaan untuk memperingati hari-hari nasional ya Pak. Biasanya nih. Yang ketiga itu ada etika publik Pak. Penerapan nilai etika publik di lingkungan puskesmas itu sendiri sejauh mana Pak? Puskesmas adalah sebagai pelayan publik, jadi kita harus mengikuti aturan sebagai pelayan publik. Jadi kita harus menempatkan diri kita sebagai pelayan. Jadi tidak boleh menyalahkan publik yang sekiranya di luar kewenangan kita. Jadi untuk sebagai ASN di lingkungan tempat kerja kami ini adalah sebagai pelayan publik. Jadi kita menempatkan sebagai pelayan. Jadi publik itu yang mencari pelayanan di sini kita utamakan. Kita layani dengan semaksimal mungkin, sepuas mungkin dari publik itu kepada kita. Selanjutnya Pak, ini yang keempat nih, ada komitmen mutu. Bagaimana itu Pak? Di dalam bekerja ini ada standar mutu yang harus kita ikuti atau kita laksanakan. Jadi untuk menjaga kepuasan dari publik itu kita harus menjaga standar mutu yang kita terapkan dalam bekerja. Jadi untuk bekerja kita juga tidak mengesampingkan mutu yang harus kita berikan layanan kepada publik. Jadi publik itu merasa puas dengan layanan kita. Jadi kita harus menjaga mutu yang sudah distandarkan kepada kami sebagai pelayan publik. Untuk mengevaluasi kepuasan pelanggan yang ada di puskesmas di tempat kita kerja ini dengan cara apa Pak?
Untuk mengevaluasi, kita membuka penasaran, kita membuka juga keluhan pelanggan lewat medsos yang ada di kita juga. Kemudian ada juga survei. Survei ini dari di luar institusi kita. Ini sudah berjalan selama 3 tahun atau 4 tahun ini berjalan. Itu dari Universitas Erlangga, itu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk istilahnya melakukan survei tentang kepuasan pelanggan kepada pelayanan yang kita berikan. Jadi sudah cukup baik ya Pak untuk bentuk evaluasi sehingga untuk perbaikannya semakin cepat dilakukan. Untuk yang terakhir ada nilai anti korupsi Pak, bagaimana penerapannya di sini? Kan bentuk korupsi tidak hanya berupa uang ya Pak, ada juga waktu dan yang lainnya. Untuk mengantisipasi nilai anti korupsi, kita tetap mengikuti koridor aturan yang berlaku. Kemudian juga ada pengawasan dari atasan. Pengawasan dari atasan itu tentang istilahnya anggaran, kemudian tentang waktu kita bekerja, kita masuk jam berapa, pulang jam berapa, itu juga ada pengawasannya. Jadi selain inisiatif diri kita sendiri untuk mengikuti aturan, juga ada pengawasan dari pihak atasan. Terima kasih Pak. Untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, apakah ada hambatan-hambatan yang sering ditemui? Kalau hambatan itu pasti ada. Hambatan pasti ada, itu memang tergantung kita untuk menyikapinya. Dari hambatan itu, kalau kita menyikapinya bahwa ini lebih urgen ke istilahnya menjalankan aturan sesuai koridor aturan yang berlaku, maka hambatan itu pasti akan bisa kita lewati. Terima kasih Pak Karyanto atas waktunya. Semoga ini bisa membantu untuk kita calon-calon ASN di depannya untuk menerapkan nilai ASN. Terima kasih Pak. Selanjutnya kita berbincang dengan Dr. Anggit, Kepala Puskesmas Kademangan Blitar. Oke. Sebelumnya terima kasih atas waktunya, Dokter. Ya, sama-sama. Oke, saya akan wawancara masalah aneka, Dokter. Oke. Jadi yang mau saya tanyakan yang pertama, bagaimana penerapan nilai akuntabilitas yang ada di unit kerja jenengan pripun, Dokter? Jadi kita sudah berusaha di Puskesmas untuk prinsip akuntabilitas ini ada di dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Jadi, misal untuk yang paling gampang di lapangan kerja di Kademangan ya, di Puskesmas Kademangan kita pasang semua tarif sesuai dengan Perbup di masing-masing unit pelayanan. Kemudian kita juga memasang jam buka atau jam pelayanan kita mulai jam 30 sampai jam 11.30. Kemudian prinsip akuntabilitas yang lain tentang pelaksanaan vaksinasi COVID yang ada ya sekarang. Kita terbuka untuk memberikan informasi tentang jumlah kuota vaksin untuk masing-masing desa sesuai dengan kuota yang diberikan oleh itu. Contoh yang sedikit contoh yang sudah dilakukan di Puskesmas Kademangan. Iya, Dokter. Untuk selanjutnya nilai aneka nasionalisme, Dokter. Penerapannya pripun nggih kalau di Puskesmas Kademangan? Nasionalisme kalau di Puskesmas Kademangan
kan kita melakukan apel pagi ya Nggih. tiap hari. Kemudian kita juga melakukan upacara di hari-hari besar nasional seperti pada saat tanggal 17 Agustus atau kemarin pada saat eh, hari kelahiran Pancasila. Kemudian hari Sumpah Pemuda kita kemarin juga melakukan eh, upacara ya. Jadi itu salah satu contoh prinsip nasionalisme. Nggih. Yang selanjutnya etika publik, Dokter. Ya, jadi etika publik ya kan kita terapkan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Kita membiasakan 5S di dalam sebuah kegiatan, yaitu salam, sapa, salam, sopan. Pertama salam, apa, Sopan, santun. sopan, dan itu yang kita terapkan di dalam setiap pelayanan yang ada di Puskesmas Setempat. Baik, Dokter. Untuk selanjutnya, komitmen mutu. Nah, ini kan banyak inovasi pasti yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan di Puskesmas. Iya, jadi itu peningkatan mutu pasti jelas ada. Di Puskesmas Setempat itu sudah meningkatkan mutu dengan mengikuti akreditasi Puskesmas yang sudah dilakukan kemarin tahun 2011. Seharusnya kan tahun 2020 ini kan 2018 ya, 2018. Seharusnya 2021 ini kan kita ada reakreditasi. Nah, tetapi karena masa pandemi untuk akreditasi ini ditunda sampai waktu yang belum ditentukan lagi. Kemudian peningkatan mutu yang jelas kita setiap bulan melakukan yang namanya ini lokakarya. Lokakarya itu suatu program atau suatu kegiatan yang kita lakukan untuk melakukan penilaian pencapaian kegiatan per bulan. Kemudian kita juga melakukan yang namanya audit mutu. Jadi audit mutu itu adalah ada suatu checklist yang harus kita isi itu sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Jadi seperti itu peningkatan mutu yang ada. Oh ya, sama kita juga memasang anggaran salah satunya itu untuk kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kompetensi masing-masing tenaga. Tujuan kita supaya mutu pelayanan Puskesmas bisa meningkat. Jadi kita memasang anggaran untuk pelatihan untuk masing-masing karyawan, bukan masing-masing karyawan tapi untuk karyawan yang ada di Puskesmas Setempat. Itu boleh mengajukan pelatihan sesuai apa yang ada, kemudian diajukan kepada koordinator mutu yang ada di Puskesmas supaya nanti dibayar oleh Puskesmas. Begitu. Nggih. Nah, Selanjutnya yang terakhir, Dokter, untuk anti korupsi. Nah, bagaimana bentuk penerapannya, Dokter, kalau di Puskesmas sendiri? anti korupsi jelas kita sudah lagi menerima adanya gratifikasi. Sama sekali kita sudah tidak menerima gratifikasi, kemudian kita tidak melakukan pungli, kita tidak melakukan pungutan di luar tarif yang ada di sesuai dengan perda. Lalu kemudian kita memasang CCTV di pelayanan supaya apa yang kita lakukan di situ bisa terekam di dalam CCTV sehingga bisa menekan terjadinya kegiatan-kegiatan terutama tindak korupsi ya di dalam pelayanan Puskesmas. Baik, Dokter. Selama pelaksanaan nilai-nilai aneka ini pasti kan ada hambatan-hambatan yang didapat ya, Dokter. Biasanya hambatannya apa saja ya, Dokter? Terus cara mengatasinya bagaimana? Hambatan itu terjadi biasanya karena budaya
budaya yang dulu terjadi itu masih terbawa di dalam kehidupan kegiatan di puskesmas. Jadi mereka selalu mengatakan bahwa dulu biasanya itu seperti ini. Nah, untuk mengatasinya kita berikan pemahaman kepada mereka, kemudian kita sharing bahwa sekarang ini peraturannya seperti ini, aturannya seperti ini. Kita berikan pemahaman kepada mereka. Jadi sebagai seorang pemimpin ya, pada saat kondisi seperti itu untuk mengatasi masalah itu kita lebih ke arah kita sebagai teman sharing dalam mengatasi permasalahan yang ada, meninggalkan budaya-budaya yang selama ini tidak benar. Begitu, Pak. Oke dokter, terima kasih sekali atas jawabannya. Satu pertanyaan terakhir dokter, yang terakhir. Saran untuk kami sebagai calon PNS, bagaimana agar selalu menerapkan nilai-nilai aneka dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat memberikan pelayanan ke publik. Yang jelas ikuti kata hati nurani masing-masing. Artinya kata hati inilah yang akan menjadi tuntunan kita, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan. Itu saja. Jadi aturan apapun tidak akan bisa berlaku kalau itu tidak berasal dari diri kita sendiri. Jadi apapun yang kita lakukan ya harus kita kembalikan ke hati kita, apakah itu sesuai dengan hati kita atau tidak, atau lebih ininya ya sesuai dengan norma agama, norma budaya, norma sopan santun dan lain sebagainya. Itu Mbak Isti. Oke dokter, terima kasih. Sebelumnya dokter, mungkin sudah cukup sampai sekian wawancara kita hari ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ya dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini kita juga akan berbincang dengan masyarakat selaku penerima pelayanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan Ibu Binti Maslaka selaku masyarakat penerima layanan publik. Siang Ibu. Selamat siang. Sebelumnya saya mau bertanya, jenengan apa sudah pernah datang ke tempat pelayanan publik? Sudah. Boleh tahu di mana? Pada waktu itu saya ke Dinas Penduduk Catatan Sipil. Ya. Untuk melakukan apa? Di sana saya mengurus kakak keluarga saya sendiri. Untuk prosesnya bagaimana Bu? Di sana dipersulitkah atau mudah atau bagaimana? Kalau untuk pelayanan sendiri sudah termasuk mudah. Pokoknya kalau kita sudah melengkapi syarat, diproses segera jadi, seperti itu. Untuk sikap para pemberi pelayanan di sana bagaimana? Sikapnya pegawai di sana ramah, belajar seperti itu. Terus untuk ini ada nggak pungutan biaya yang diminta? Tidak ada sama sekali. Jadi gratis ya Bu, nggak ada pungutan biaya apapun. Iya, sudah gratis semua. Ada hambatan atau kesulitan saat pengurusan kata tersebut? Pada waktu itu tidak ada. Yang penting syaratnya sudah dilengkapi, diurus, beres seperti itu sistemnya. Oh gitu. Iya. Ada mungkin salah satu atau contoh yang lain saat ke pelayanan publik, sistemnya yang berbeda atau bagaimana? Iya, pada waktu akhir-akhir ini saya mengurus sudah sistemnya online. Iya. Ya, kalau sistem online itu waktu itu menguruskan punya orang tua, jadi orang tua itu kesulitan kalau untuk online ya, ternyata tidak punya HP, email seperti itu. Jadi untuk tanya-tanyanya seperti itu susah, karena kan caranya harus ada email sendiri, nomor HP sendiri, seperti itu. Iya. Apalagi lansia kadang kurang mengikuti perkembangan. Iya. Caranya bagaimana yang diinginkan oleh masyarakat sendiri agar semuanya lebih mudah? Untuk sarannya untuk para lansia atau
orang tua yang gaptek atau tidak punya HP, kelurahan atau kantor desa bisa ikut membantu atau menguruskan seperti itu ya. Kalau bisa Bagi fasilitator ya, Iya. Bu. terima kasih Bu Siti Iya, atas sama-sama. memberikan, semoga ini bisa memberi saran dan masukan kepada pelayanan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Ila, narasumber kita kali ini sebagai masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan publik di Kabupaten Blitar ini. Sebelumnya Ibu Ila sudah mendapatkan pelayanan publik di bagian apa ya? Di puskesmas Sanan Kulon. Ya, saat itu Ibu sedang apa ya? Vaksin. Vaksin. Oh, vaksin COVID yang barusan ya? Iya. Menurut jenengan pelayanannya bagaimana? Pelayanannya bagus, ramah semua orangnya. Untuk alur-alurnya atau apa ada yang membuat ibu keberatan Oh tidak, semuanya lancar. gitu? Nah. Atau ada kendala? Oh nggak ada kendala. Tidak ada kendala ya. Iya. Selama mendapatkan pelayanan tersebut, ibu merasa cukup puas? Iya, cukup puas. Tidak ada saran untuk perkembangannya? Semuanya sudah baik sih sebenarnya. Oh gitu ya. Iya. Ya, terima kasih Bu Ila untuk waktunya. Iya, Mohon sama-sama. maaf mengganggu